Jadi makanya saya ini syukur sekali. Kitab saya itu banyak sekali. Saya dulu sempat bangga ya, bangganya syukur. Ternyata saya tidak yang pertama. Sama tahu kan kitab di buyut saya ini di sini di Bapak juga banyak. Itu mulai buyut-buyut saya zaman Mbak Maksum Mbak Soleh. Terus niru saya lalah kitab saya banyak. Padahal saya tidak kaya, zaman saya belum kaya pun kitab saya banyak. Jadi alhamdulillah semoga ini jadi tradisi ya, kayak kita belanja kitab. Saman bisa ikut, nggak usah, tapi aku kan nggak paham, nggak penting, keren, nggak paham kita buat, bensin hasut semangat, yang hasut kan semangat, akhirnya ngerasani terus, gak iso moco kita buat. Kalau setiap orang komentar gitu, itu dosa Anda jatuh semua. Jadi Anda akan jadi wali lewat jalur penghasutan. Ini ijazah, sekaligus apa? Ya, kalau Anda tidak bisa ngaji, beli aja kitab besar-besar. Kok kamar apa? Tamu. Ruang apa? Mesti yang hasut semangat. Nah insya Allah barokahnya orang ngerasani terus itu keren. Kan kalau orang ngerasani itu kan gimana? Kebaikannya dikasihkan yang dirasani, keburukan yang dirasani dikasihkan yang kira-kira yang ngerasani itu ribuan gitu. Pemenang kita pecah kuat di majmuk. Ojo primbon apa? Tapi bikin orang lain dosa itu ya dosa. Kan gara-gara penampilan Anda begitu, orang kan semangat ngerasain. Anda kan penyebab. Penyebab orang dosa adalah ikut. Ya sudah itu dipikir sendiri nanti. Saya ulang lagi ya, asbabun nuzul itu mengikat sekali, sehingga kalau ada lafadz umum, kok kejadiannya khusus, maka kita anggap khusus dulu. Setelah dianggap khusus, baru ada kemungkinan al-ibratu bi umumin lafdi ladu khususis sebab. Jangan dibalik. Janggang liberal itu kualik, pakai ya kualik. Jadi misalnya kayak gini ya, ada ayat yang asal-usulnya begini. Dulu Rasulullah menghadap mana kalau sholat? Baitul Maqdis, itu 16 bulan berapa? Kemudian Nabi itu sering melihat Mekah. Dan ketika melihat Mekah, Nabi itu kelihatan ingin sekali kiblatnya dirubah ke Mekah. Setelah itu dituruti sama Allah dengan istilah qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tarduha. Kemudian Nabi madhep Ka'bah. Dengerin ya. Tapi uniknya pangeran ketika Nabi madhep Ka'bah diistilahno fa'aina ma tuwallu fatamma wajhu. Muhammad ke madhep diwae ning ndi kono diwae ana ridane Allah. Itu kalau diartikan secara umum lafzi berarti madhep ngetan oleh, ngalor oleh, ngidul oleh, bebas. Mergo fa'aina ma tuwallu fatamma wajhu. Maka yang seperti ini mau tidak mau al-ibratu bi khususis sabab. Ya, al-ibratu bi khususis sabab. Bahwa ayat itu meskipun umum maknanya tetap khususis sabab, yaitu dari madhep Baitul Maqdis hanya madhep Ka'bah. Meskipun ayatnya umum nama fa aina ma tuwallu fatamma wajhu. Kapan saja kemana saja Anda menghadapkan, maka di mana-mana ya dari ridhani Allah. Sehingga asbabun nuzul ini mengikat dalam ayat seperti ini apa? Al-ibratu bi khususis sabab. Ada contoh lagi misalnya satu hal yang ma'ruf. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kula ngaji ini karena ini napa perintah buyut kula Mbah Pak terus kula tetap ngaos karena memang ini amal beliau. Riyen Mbah kula kandung badhe kapundhut niku sing ngangken kula sekolah padahal mun posisi PKB kula tetap sekolah. Terus ini mungkin kita terus amal napa beliau karena yang minta ngaji saya di sini itu beliau. Dengerin lagi ya. Ada kejadian khusus yang selalu dikenal di era itu disebut waqi'atu ainin. Dalam ilmu ushul fikih disebut apa? Waqi'atu ainin. Ada ulama menyebut haditsatu ainin, kejadian saat itu. Itu juga mengikat. Sehingga lafadz umum itu tidak penting. Yang penting adalah khususis sabab dalam hal ini.
saya akan ngomong begini terus sampai mati. Karena sekarang banyak orang mengartikan Quran pakai terjemah. Senengannya berpegangan al-ibratu bi umumil lafzi la buhi. Itu salah kaprah. Jadi sebetulnya ada posisinya, ada aturannya. Misalnya begini, ini saya beri contoh. Orang Nasrani itu banyak enggak kira-kira yang makan anjing? Kira-kira saja. Banyak kan? Yang makan babi banyak enggak? Banyak. Padahal Nasrani ini oleh Allah disebut apa? Ahli kitab. Andai kan ayat itu umum, kemudian ada ayat wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum wa ta'amukum halul lahum. Mungkin enggak anjing ini menjadi halal berdasar ayat itu? Enggak kan? Betul mungkin. Enak duriat itu kan makanan yang dimakan ahli kitab. Halul lakum juga halal bagi kalian. Itu memasukkan anjing enggak? Enggak kan? Memasukkan babi enggak? Enggak kan? Memasukkan batang enggak? Enggak. Padahal nak dohiri terjemah nih. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum, makanan yang dimakan ahli kitab juga halal bagi kalian. Maka yang seperti ini kita tidak boleh pakai terjemah apa? Al-ibratu bumillah. Itu kecelakaan betul, kriminal betul. Yang seperti ini adalah waqi'atu ainin. Seorang lagi apa? Waqi'atu ainin. Yaitu kejadiannya adalah Nabi dan para sahabat menjumpai komunitas ahli kitab yang masih orisinil. Dan kebetulan hewan yang disembelih adalah hewan yang menurut Islam halal. Yaitu misalnya unta dan sapi. Seorang lagi ya, misalnya unta dan sapi, kambing. Kemudian unta dan sapi yang menurut kita halal disembelih oleh ahli kitab yang era itu masih orisinil. Nah yang jenis ini masuk ayat wa ta'amul ladzina utul kitab khillul lakum wa ta'amukum khillul lakum. Tidak boleh diterjemah semua yang dimakan ahli kitab makanan halal bagi kalian. Terus gunanya apa? Ayat innama harrama alaikumul maitata wa dama wa lahmal. Makanya menurut saya asbabun nuzul itu mengikat. Kemudian kalau ada bukti bahwa itu tidak hadis satu ainin, tidak satu kejadian spesifik, maka baru al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus. Makanya kata Imam Zarkasi yang ngarang kitab Al-Burhan, sebetulnya salah kaprah ketika kaidah al-ibratu bi umumil lafzi itu lebih dominan. Sebenarnya harusnya yang dominan itu al-ibratu bi khususis sebab, baru kalau ada kasus tertentu baru al-ibratu bi umumil. Saya beri contoh lagi. Menurut kamu orang kafir itu berapa coba? Orang kafir dalam istilah Quran. Jangan pakai istilah negara. Kalau istilah negara kan nggak boleh ada istilah kafir dan non kafir. Di mari PBNU saya kalau ada istilah kafir dan kafir. Karena kalau dalam konteks negara ya pokoknya warga Indonesia. Dalam konteks fikih Islam itu kan mau tidak mau ada orang kafir. Dan orang kafir ini terbagi dua. Ada kafir ahli kitab, yaitu kita tahu siapa Yahudi dan Nasrani. Ada kafir non-semitik yang tidak percaya kitab samawi. Bisa majusi, bisa kafir Mekah, bisa orang Quraisy, bisa orang ateis. Pokoknya non ahli kitab. Sekarang tak bedai. Quran sering cerita enggak, ini kan banyak yang hafal Quran. Quran kan sering cerita. Orang kafir itu adalah orang yang mereka di antaranya mengatakan aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman a inna lamab'utsun. Sebagian ayat a inna lamadinun. Orang-orang kafir itu menolak adanya hari kebangkitan. Setuju? Enggak, jawab saja, ben latihan pinter. Ya, setuju enggak? Orang kafir itu menolak hari kebangkitan. Pertanyaannya adalah kafir yang mana? Itu adalah kafir ateis, kafir PKI, kafir komunis, kafir-kafir yang non-semitik. Karena kafir-kafir yang semitik Yahudi Nasrani justru mengatakan waqalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Makanya setiap orang Nasrani mati kan sudah tenang bersama Bapak di surga. Itu artinya percaya hari kebangkitan enggak? Percaya. Maka artinya yang ayat aidza mitna wa kunna turaban adalah cerita tentang kafir non-semitik. PKI lah cara Indonesia. Paham ya? Yang enggak percaya Tuhan, enggak percaya kebangkitan. Nanti yang percaya kebangkitan itu kafir ahli kitab sing sejenis waqalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Sehingga dalam surat Bayyinah dua kafir ini dibedakan dengan ataf.
Dalam kaidah nahwu kita tahu al-atfu yaqtadi taghayyur. Kalau ada ataf pasti orangnya berbeda. Misalnya saya bilang gini, Ja'a Zaidun wa Amrun, Zaid dan Amr itu beda enggak? Beda. Sekarang ada orang mengatakan Ja'a Zaidun wa Zaidun, meskipun kalimatnya sama, orangnya beda enggak? Beda, tetap orang dua. Meskipun namanya sama-sama Zaid. Al-atfu yaqtadi taghayyur, ataf itu pasti beda. Sehingga ketika surat Bayyinah menerangkan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Yang namanya orang kafir kemungkinan pertama berjenis min ahlil kitab, kedua berjenis musyrikin. Karena dipakai ataf. Kalau ataf pasti dua hal yang berbeda. Nah, jenis ini pula yang terwakili ketika ada yang jenis tadi aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman, berarti tidak percaya hari apa? Kebangkitan. Ada yang terlalu over pede mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan anas. Nah, lalu kalau kita disuruh milih yang mana? Ya milih yang ahli kitab. Karena ora pati tukaran teman-teman. Nak kon milih kalau enggak ada pilihan. Kalau ada pilihan yang milih Sandi Damar, ini kalau enggak ada pilihan maksudnya. Karena ahli kitab sudah ada kemiripan, yaitu percaya ba'as. Percaya apa? Percaya adanya surga dan neraka. Bedanya dengan kita kan urusan klaim. 01 dan 02 ini kan urusan klaim. Ya bedanya dengan kita kan urusan klaim. Kira-kira misalnya ada pendeta tanya santri Damaran, kamu percaya surga enggak? Oh ya percaya kan. Terus kamu pendeta ya percaya. Berarti Pak Pendeta dan Pak Kiai sama-sama percaya ada hari kebang. Lalu yang menghuni surga siapa? Kata Pak Kiai ya saya lah. Kata pendeta ya saya lah. Itu urusan klaim. Tapi kan kesamaannya banyak. Sama-sama yakin ada. Sama-sama yakin ada kebang. Nah karena ada kesamaan ini, ahli kitab dihormati Allah dalam banyak hal, dalam muamalat, yaitu wa ta'amul ladina utul kitabah hilul lakum. Paham ya? Makanya ini khusus ahli kitab. Karena tadi ada sisi kesamaan, percaya apa? Percaya apa? Meskipun klaim-klaiman. Mereka yakin ahli surga, tilka amaniyuhum, terus kulha tuburhan. Jika kalau suwon kalau jenengan baca Quran ya seperti saya ini sekarang baca ini. Jadi yang diceritakan di surat Yasin itu kafir Quraisy atau kafir non Semitik. Sehingga mereka mengatakan aiza apa nanti dari Yasin kul yuhyihal ladzi ini awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa darabalana masalau wa nasiya khalq. Darabalana masalan itu gini. Walid bin Mughirah ini belum ada menurut. Nanti ikut yang menurut aja dan kaulan wakidan. Anut ketuanya. Orang kafir Walid atau ya ada Robi'ah, ada Utbah, banyak kafir lah. Itu membawa tulang belulang yang sudah membiru. Kemudian diremas terus hancur lebur di tangannya si Walid tadi atau orang kafir siapapun. Setelah hancur lebur itu disawurna ning wajah Nabi. Muhammad apa seperti ini bisa bangkit lagi? Wa darabalana masalau wa nasiya khalqa qala may yuhyil idzama wa hiya ramim. Jadi setelah diremas-remas disawurkan ke Nabi terus dia bilang Muhammad masa seperti ini bisa kembali jadi manusia. Bersama Allah dijawab awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun terus wa darabalana masalau wa nasiya khalqa qala may yuhyil idzama wa hiya terus qul yuhyihal ladzi ansha'aha awal marrah. Tentu yang diceritakan di Yasin ini nggak mungkin dialami oleh Yahudi Nasrani karena Yahudi Nasrani percaya ada hari kebangkitan dan mereka mengklaim mereka itu ahli surga. Maka yang di surat Yasin karena ayatnya Makkiyah berarti tentang kafir Quraisy, berarti non Semitik. Tapi yang di surat Baqarah layat khulal jannata ila man kana hudan anasara Baqarah ayat Madaniyah. Kalau Madaniyah Nabi sudah bersinggungan dengan Yahudi Nasrani. Jadi itu termasuk gunanya mengetahui asbabin nuzul. Sama-sama kafir, ada kafir yang masih non Semitik, ada yang sudah Semitik. Pasti temanya beda. Nah kita kalau terpaksa, seorang lagi kalau terpaksa tentu lebih baik berteman sama yang masih Semitik. Ada mirip-mirip samanya, percaya hari akhir, percaya adanya Nabi, percaya ada kekuatan X.
Sehingga kalau menghadapi tema-tema ahli kitab, Allah mengajarkan Rasulnya la tusaddiquhum wa la tukadzibun. Sing disebut wa la tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Misalnya sampean tak bedheki, sampean ketemu orang Yahudi, terus kamu tanya, nabimu siapa? Musa. Kamu percaya enggak kalau Musa nabi? Percaya. Yahudi ya percaya, kamu ya percaya. Beda kalau kamu tanya PKI, Musa itu siapa? Ya manusia. Pusing kan? Sehingga ketika Rasulullah di Medina, itu orang Yahudi itu puasa hari 10 suro. Nabi karena umi tanya, coba tanyakan orang Yahudi kenapa puasa tanggal 10. Terus mereka jawab, yaumun najjawahu fi Musa, hari di mana Allah menyelamatkan Musa. Terus Rasulullah bilang, nahnu ahaqqu bi Musa, saya pun paling berhak menghormati Musa. Kemudian Nabi menyuruh orang Islam puasa apa? Asyura tanggal 10. Lama-lama Nabi itu kepikiran, ini nak pas tanggal 10 persis, tak mirip Yahudi. Akhirnya disunatkan tanggal berapa? 9. Karena semangatnya itu beda, sehingga yang kadung enggak puasa tanggal 9 disunatkan puasa tanggal berapa? 11. Paham ya? Itu artinya apa? Ada tema yang kita kadang sama. Yahudi menghormati 10 surah karena Musa, kita pun menghormati. Sebab itu kalau berdebat dengan ahli kitab, kata Rasulullah, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Kau nak muni iya ternyata mereka bohong, nak muni tidak ternyata mereka benar. Jadi ngeper itu ya boleh. Jadi milih mana agak jelas itu boleh karena menurut saya pemilu itu berkah. Memilih dengan seleksi begini itu berkah. Jadi bang perang tanding nggak ngentek nyawa gitu saja, makanya yang syukur. Soalnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil. Mungkin pemilu ya banyak curangnya. Tapi misalnya pemilihannya kayak dulu zaman pendekar, zaman gladiator. Itu nggak bisa nyawa berapa ya? Ini barokahnya pemilu serontok bodoni sidik-sidik sing bodoni maksudnya. Itu kan sementing ada pemimpin yang ya mesti harus sing bodoni wong akeh. Mungkin mau jujur kabeh ora nabi kok barani jujur kabeh. Barani bodoni kabeh ora setan kok barani bodoni kabeh. Ini kan mabena setan wa mabena malaikat ya. Manusia kan gitu ya, kadang mental malaikatnya, kadang mental setannya. Ya kita ndak tahu lah. Tapi yang penting seleksi seperti ini bagus. Gak ngentekno nyawa ora liwat apa? Gladiator. Saya ulang lagi, ini penting sekali. Saya di Sidogiri juga ngajar ulumil Quran. Saya di Sarang juga ngajar ulumil Quran. Saya sering bilang, jangan terjebak oleh kaidah yang sering diomongkan beberapa orang yang sidik-sidik muni al-ibratu bi umumil lafzi. Itu tidak sepenuhnya benar. Bagaimana Anda bisa mendalil itu di ayat fa'enama tuwalu wasamawajo. Coba kalau pakai umumul lafzi, kamu sholat menghadap kemana saja sah, boleh. Kriminal kira-kira. Oh tak tangkap tenan aliran sesat gitu. Begitu juga menyangkut ahli kitab. Misalnya ada ayat wa ta'amul ladzina utul kitab bakhilul lakum. Oh nak ngono mangan pakanan sing tau dipangan ahli kitab halal. Padahal mereka mangan babi. Oh sembrono. Ayat-ayat seperti ini mau tidak mau ada konteks waqi'atu ainin apa? Yaitu ketika perang, ketika dulu Nabi pernah menjampui satu kampung di mana kebetulan makanannya halal, hewannya juga kebetulan halal, cuma disembelih oleh mereka lah yang sejenis ini yang dimaksud wa ta'amul ladzina utul kitab. Jangan kayak maling yang madzhab Syafi'i. Saya itu pernah digojlok sama wartawan Republika, ini kisah nyata. Ketika kerusuhan Mei dulu 9 berapa itu? 8. Itu ada wartawan Republika, teman saya satu kantor di Jogja. Pak Bah hebat betul madzhab Syafi'i. Kenapa ya? Maling saja punya madzhab. Kenapa ya? Itu di Jogja, itu di daerah Serandaan. Itu ada peternak babi, juga ada peternak kambing. Itu yang dicuri mesti kambing. Tak tanya malingnya, kenapa tidak nyuri babi? Haram Pak, haram. Jadi jangan kira maling itu tidak punya etika, masih punya. Loh kalau alasannya uang kan babi bisa dijual juga. Kalau alasannya uang babi bisa dijual kan? Bisa. Tapi mereka masih bermadhab. Kata dia ini cerita aja. Jadi yang kurang ajar wartawannya bukan saya, kata dia. Saya diam aja. Diam saja itu hebat juga kiai. Sampai maling masih ingat madhab kiainya.
Yang kebetulan saya punya teman orang Pandaan juga. Iya Pak. Memang belum pernah kok ada babi hilang. Yang hilang tuh ya kambing, ayam. Yang halal-halal lah kira-kira. Ya ternyata maling pun bermadhab. Di sini sama ya. Kalau yang hilang tuh yang haram yang halal. Coba misalnya kamu ngerumat ular piton sama ayam Bangkok. Kira-kira dicuri mana? Kalau nggak dimasukkan, kira-kira aja. Ayam. Tetap milih yang halal ya. Jangan nyolong putih. Kira-kira. Jadi intinya kiai itu sukses tuh. Didik madhab tuh sampai. Terus ada satu lagi wartawan cerita, iya Pak, dulu kerusuhan Jakarta itu kan ada pasarnya, kan ada pasar daging babi, daging apa sapi. Itu yang daging babi itu utuh, nggak dijarah. Terus ada temennya orang Madura itu kebetulan keliru ngambil daging babi, itu babi haram dibuang. Padahal yang sapi juga haram karena hasil apa? Nah, itu makanya kita harus syukur. Dari madhab kita itu madhab sing sampai orang fasik pun masih ikut. Itu kayak di daerah sana itu ada daerah itu daerah Jaduk. Itu dungane Jaduk nganggo jal-jalut. Dungo ngilang dungo. Lah sing nganggo sapa maling. Wah sembrono tenan. Saya ulang lagi ya. Jadi saya mohon sekali ya. Jadi kalau ngartikan Quran itu jangan pakai terjemah. Terjemah itu hanya penolong, hanya apa? Saya juga menerjemah Quran di SUII, tapi saya dulu sudah pesan berkali-kali jangan jadikan terjemah sebagai sumber hukum. Makanya sekarang banyak orang mengulang tafsir terus ngalalo apa? Kodok ngalalo apa itu? Yang terkenal tikus, cindil jadi alasannya ini Quran gak ono cindil haram. Sembrono. Ra ono apa gak roh? Orang-orang roh itu beda. Saya pernah loh ketemu yang aliran itu. Pak, yang diharamkan di Quran kan hanya berapa itu? Yang di ayat kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa ayakuna maitatan aw damam masfuhan aw lahma. Hanya 3. Cindel nggak ada. Tapi dia tidak bisa ngutip ayatnya. Ini yang ngutip saya, dia nggak bisa nyebutkan ayat itu. Mau cerita aja dia. Yang artinya itu cara bangun agak itu yang artinya jadi nggak pernah tahu dia. Terus saya bilang gini sama, tapi kebetulan yang ketemu saya itu tobat karena kena batunya dia. Tobat tak tanya begini, memang cindil nggak diharamkan Quran itu karena nggak disebut dan Anda tidak tahu. Sebetulnya aku yakin haram. Kok bisa Bapak? Kan ayatnya nggak ada. Ayatnya ada tapi kamu tidak tahu kata saya. Kalau nggak percaya gini, silahkan istri Anda kasih hiasan cindil tikus. Ya di rumah kalau mau masak ya tumis cindil tikus gitu. Atau apalah pokoknya. Itu tes. Kalau istri kamu tidak jijik, saya akan bilang halal. Tapi syaratnya istri kamu jenis orang yang nggak kelainan ya. Jangan turunannya Sumanto kata saya. Pokoknya yang orang normal. Ya. Oke Bapak. Lah cerita wah kicrat-kicrat Bapak istri saya. Nah itu berarti haram. Karena di antara kriteria hewan haram adalah khobais. Apa? Khobais. Yaitu Nabi disifati Allah adalah di antaranya wa yuhillu apa itu? Nabil ummi ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil terus ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khobais. Itu yang mereka tidak baca. Amin dalile kula ajidu. Di antara sifatnya Nabi adalah mengharamkan sesuatu yang khobais, yang menjijikkan. Sehingga Imam Syafi'i menambahkan, di antara yang haram adalah kulluma istaghbasatul Arab. Sesuatu yang orang Arab merasa jijik. Terus ditambah min ahli sarwah, yang orangnya itu normal. Apa? Normal. Jangan orang yang biasa mapala. Wong biasa mapala ning tengah hutan gak ono sing dipangan, roh cicak tertarik. Wah, ini orang kena ukuran orang normal. Kira-kira orang normal melihat apa itu? Cindil itu jijik enggak? Jijik. Alhamdulillah. Normal semua ini ya. Nah, itu berarti masuk ayat wa yuharrimu alaihimul. Saya pas haji itu kebetulan bersama pengacaranya Sumanto. Keren berarti haji saya kebetulan. Itu cerita entah bohong entah enggak, semoga enggak bohong. Itu cerita. Yang sekamar itu pembunuh. Jadi ada 2 orang itu pembunuh, kebetulan sekamar dengan Sumatera. Itu langsung bilang ke ketua LP, Pak saya pindah.
Kenapa? Anda kan pembunuh. Kenapa takut? Takutnya saya pas tidur dimakan. Ternyata takut juga. Kenapa takut? Itu bangkai aja dimakan, apalagi masih segar kayak saya. Tapi sekarang dia sudah jadi dai kayaknya, sudah jadi orang baik. Jadi makanya saya mohon ya teman-teman yang di sini yang hafal Quran, nikmati hafal Quran itu. Kalau misalnya Anda tidak sempurna, tidak paham, tetap lumayan bisa hafal. Dan para pengkaji halal haram itu jangan pakai model-model kampus. Model kampus itu kan ada tematik. Jadi tafsir maudhu'i itu saya tidak sependapat. Itu banyak yang keliru. Karena kalau tematik itu biasanya bab halal haram ya dicari di Google, ya hanya mengeluarkan ayat-ayat yang ada kata halal, kata haram. Sehingga jindil tidak masuk. Padahal kadang halal haram itu dimasukkan di bab lain kayak tadi. Haramnya khoba'is itu disebut Allah disifatin Nabi. Apa? Itu kan unik, tidak di bab halal haram tapi di bab sifatun Nabi. Artinya kalau dicari di Google, di bawah Google tadi yang jadi gurunya orang-orang itu. Halal haram terus ditik halal haram ya tentu yang keluar itu hanya ayat yang ada kata halal haram. Padahal haramnya khoba'is tadi tidak di bab halal haram, di bab tentang sifatun Nabi, yaitu Nabi Muhammad disifati apa? Alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanharum 'anil munkar wa yukhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khoba'is. Ya tentu ayat itu enggak keluar kan, enggak ada halal. Tapi kita-kita yang hafal Quran terus ngaji fikih mulai bayi nganti tua, itu tahu betul kalau ayat itu tentang halal haram. Tapi alhamdulillah yang ketemu saya itu tobat. Wah saya tobat Bapak. Saya ngaji jenengan saja. Karuan pinter, karuan paham. Terlambat kata saya gitu. Maksudnya dia ini ngentekno jendela kayak maksudnya. Semoga bapak-bapaknya jendel tidak dendam sama dia. Cucunya dimakan apa? Nah makanya seperti ini saya ulang lagi ya. Anda jangan terjebak kaidah al-ibratu. Memang kaidah itu benar. Benar adanya, benar. Tapi tetap tidak semuanya ayat Quran kamu analisis dengan al-ibratu. Kadang ya kita analisis bihususis. Kayak tadi fa'aina ma tuwallu fasamma wajhuwa wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Tentu tidak semua yang dimakan ahli kitab menjadi apa? Halal. Nah itu termasuk faedahnya mengenali asbaban musyrik. Setelah kamu mengenali nasah mansuh makiyah madaniyah, maka wayatarot tabu lan dadi kasusun ala dalika ing atase mengkono-mengkono kabeh apa fahmu ma'anil ayati apa ngenal maknane pira-pira ayat. Setelah kamu kenal itu semua baru kamu memahami ma'anil ayat. Waman tisapane wong khodo iku nyelurup sapa man at-tafsira ing tafsir qabla ma'rifati mustalahi sedurunge ngerti istilah-istilah tafsir. Karena mengko ana sapa man ku fi khairatin atau fi khiratin. Sebenarnya baca benarnya itu khairah ya, kamu jangan anut guru yang baca khirah. Tapi yang baca khirah itu ya tetap benar. Tak kasih skor lah. Artinya baca khirah itu benar tapi salah. Salah tapi bisa dibenarkan. Tak ajari ilmu sorof ya. Kalau untuk orang alim alamah macam F itu ya, baca khirah. Tapi kalau untuk orang alim saja itu sudah benar. Jadi kaidahnya begini ya, kalau masdar itu tidak ikut kaidah munasabah. Soalnya kalau masdar itu tidak ikut kaidah munasabah. Jadi tidak bisa kamu nasib saro ya siru sirom, tidak bisa karena masdar tetap sairon. Khaufa ya khaufu, khaufa tidak bisa karena munasabah baca khufan. Ya kalau masdar ya. Tapi kalau tidak masdar itu bisa harokat asli, bisa harokat munasabah. Tapi misalnya ada baca khirah ya menurut saya ya benar. Karena memang ada ya yang munasabahnya kasroh. Dan kebetulan orang Arab itu mendukung kesalahan itu. Jadi alhamdulillah orang Arab kami itu kalau baca ya saya berkali-kali ketemu orang Arab. Kaifa anta idza kunta fi dzikil ma'isyah. Mereka tidak bisa baca dzikil ma'isyah, bacanya dzikil ma'isyah. Kaifa anta idza kunta fi dzikil ma'isyah. Saya bilang ya Syekh dzikil ma'isyah la dzikil ma'isyah wah repot. Sing bahasa malah keliru. Ini sing ilat gambaran bener kono ilat Arab salah. Arab ami repot.
Tapi yang Arab-Arab orang alim mesti bacanya doikul ma'isha. Karena Quran kita juga fala taku fi doikin apa? Wala taku fi doikin. Kira kita kan doikin apa? Kenapa doikin? Ya karena master. Doko yadiku doikon saro yasiru. Tidak bisa mentang-mentang nasabah saro yasiru. Siron terus siron juga ada gitu. Ya tapi ini cerita aja. Maksud saya Anda yang ngaji di sini biar terbiasa. Jadi saya sampai sekarang tuh masih sinau soro. Jangan kira saya terus tidak sinau, sampai sekarang masih sinau. Karena saya ingin lughat saya itu yang terbaik, fusha. Bukan karena saya ingin sombong, enggak. Saya ini bawa Quran, malu. Malu kalau Quran tidak di kasta terbaik. Makanya kira kita doikin. Apa? Doikin. Kenapa kok doikin? Karena masdar. Masdar itu aslul mustaqot. Apa? Sehingga dia tidak kena ilal. Nah kalau masdar di ilal bisa enggak? Doikin di ilal bisa. Ulibatil ya'u alifan. Terus jadi doko. Barang doko mirip fi'il madi. Bingung mana itu piye. Nah kenapa doko asluhu doyako di'ilal? Karena asluhu kawana. Karena dia fi'il madi masih kena ilal. Kalau master kalau di'ilal bisa. Ridwan asluhu. Kaunan asluhu. Bingung gak berubah. Nah karena master itu aslul mustaqot. Fi'il yang enggak diketahui asal usulnya dilacak di masdar. Misalnya kana ini ajwaf wawi atau ya'i. Lihat kaunan berarti ajwaf wawi. Saro kita tidak tahu. Wawi apa ya'i. Lihat sayron. Makanya rodia yang sudah jelas nakis ya'i. Rodia. Itu orang tetap bilang nakis wawi. Padahal rodia ada yaknya. Nakis ya'i apa wawi? Wawi karena masdarnya ridwan. Apa? Ridwan. Nah karena itu ilal. Rodia. Asluhu rodiwa. Ala wasni fa'ila. Ubdilatil wawu ya andeta hak lingkisari makop. Nah, karena masdarnya Ridwan. Semalam bodong boros. Makanya ini hormat saya sama Mbah Ba. Jadi beliau mungkin nyuruh saya ngajar di sini. Memang beliau datang ke rumah satu berkali-kali. Selain nilai saya sebagai cucu juga disuruh ngajar. Makanya saya alhamdulillah tadi menangi semuanya lah saya datang. Karena beliau ketika sakit Senin saya diberi kasih Kang Ali itu firasat saya paling nunggu Jumat karena memang keluarga saya banyak meninggal Jumat. Batur kan juga Jumat. Ya paling juga. Jadi ya sudah lah makanya saya tetap ngaji ya. Jadi ini bentuk penghormatan kita karena wanak tubuh makodamu wa atharum. Semoga ngaji ini athar dari perintah beliau sehingga menjadi amal apa? Beliau. Saya ulang lagi ya. Jadi baca yang benar tuh hayroh apa? Tapi kalau Anda baca khirah ya benar. Makanya di Quran juga bacanya khairah. Apa? Kayak itu. Lahu itu kalladis tahwat hus sayatinu khairon. Kalladis tahwat hus sayatinu fil ardi khairon. Khairon apa khiron teman baca? Khairon. Karena itu master. Master itu la yatatarrukuhul i'lal. Tidak bro kenapa? I'lal. Makanya saya tuh tambah kagum sama Quran. Imam Sibawi itu kalau sujud syukur itu bukan karena dapat uang. Dia baca Quran, kemudian dia tahu bahwa ini fi'a'laru tabi ilmil balaghah, di kasta tertingginya ilmu, terus dia sujud. Saya mungkin termasuk orang modern yang pernah sujud syukur karena melihat Quran itu di kasta tertinggi. Meskipun tidak sesering Imam Sibawi. Karena saya punya istri. Imam Sibawi itu kasus. Dia itu orang yang guanteng, profesi sampai darah di Sibawi karena berbau apel. Orang berbau apek tapi berbau apel. Makanya daerah ini si bawah itu maknanya apa? Apel. Tunggu bandeng, semua perempuan suka. Ya kayak Sandi lah kira-kira. The power of mama itu. Ya kayak Hamdani lah, Hamdani. Itu siapa itu? Tapi saking senangnya dia sinau itu kalau malam istrinya di Barno sinau nulis. Padahal istrinya cantik. Kalau pagi itu beli kertas. Dulu kertas itu susah beli kertas. Nulis lagi. Ya begitu. Bojone di Barno. Saking mangkalnya siapa? Istrinya. Itu dia pas ke pasar semua kitabnya dibakar. Nah karangannya beliau itu banyak. Tidak satu tok tapi dibakar. Ngiranya istrinya setelah dibakar itu dia ingat istrinya. Ternyata tidak malah dicerai. Ya akhirnya dia nggak punya istri. Saya di rumah sering sinau. Saya pernah loh ngaji kayak gini. Ketemu istri saya itu jam 1.
Saya ngaji begini, terus pulang, habis sisa saya ngaji sama kangkang kecil. Setengah 9 ngaji lagi sama kangkang besar, setelah setengah 11. Pas mau selesai ada tamu, ada Habib yang sering sorokan sama saya, muridnya Mbah Mun yang jelas. Akhirnya saya ngaji lagi, sorokan sampai setengah 12. Setelah itu ya saya masuk, kata istri saya, eling nanti bojo. Ya, ya saya bilang, ya kata saya, ya eling. Saya ingat pertama itu Imam Sibawayh, tak lihat kitab saya kok masih utuh. Ya, udah bagus. Jadi nasib saya ya lumayan apa? Enggak ekstrim ya. Ya baiklah nasib saya itu baik. Jadi makanya saya ini syukur sekali. Kitab saya itu banyak sekali. Saya dulu sempat bangganya syukur. Ternyata saya tidak yang pertama. Sama tahu kan kitab di buyut saya ini di sini di Bapak juga banyak. Itu mulai buyut-buyut saya zaman Mbak Maksum, Mbak Soleh. Terus niru saya lalah kitab saya banyak. Padahal saya tidak kaya, zaman saya belum kaya pun kitab saya banyak. Jadi alhamdulillah semoga ini jadi tradisi ya, kita belanja kitab. Saman bisa ikut, nggak bisa nggak. Tapi kan nggak paham, nggak penting, keren. Nggak paham kita buat. Bensin hasut semangat. Yang hasut kan semangat. Akhirnya ngerasani terus, gak iso moco kita buat. Kalau setiap orang komentar gitu, itu dosa Anda jatuh semua. Jadi Anda akan jadi wali lewat jalur penghasutan. Ini ijazah, sekaligus apa? Ya, kalau Anda tidak bisa ngaji, beli aja kitab besar-besar. Dapat kamar apa? Tamu. Ruang apa? Mesti yang hasut semangat. Nah insya Allah barokahnya orang ngerasani terus itu keren. Kan kalau orang ngerasani itu kan gimana? Kebaikannya dikasihkan yang dirasani, keburukan yang dirasani dikasihkan yang kira-kira yang ngerasani itu ribuan gitu. Pemenang kita apa sih di majmuk. Ojo primbon apa? Tapi bikin orang lain dosa itu ya dosa. Kan gara-gara penampilan Anda begitu, orang kan semangat ngerasani. Anda kan penyebab. Penyebab orang dosa adalah ikut. Ya sudah itu dipikir sendiri nanti. Jelas dalam kaidah fikih itu al-wasail fi hukmil maqasid. Apa? Al-wasail. Dan terus kalau teruskan. Karena mengkono sopeman fi khairatin ing dalam kebingungan. Waqala lan sisi apa nasatuhu semangat man wal tabasat lan dadi jumbuh ali ing atase man apa al maqasidu pira-pira tujuan. Ilmu tafsiri. Wa ta ilmu tafsir ku makhudun bin alab min qaulihim sangking dawe ulama atau dawe wong Arab fasartu syai'a idza bayantahu. Misalnya ada orang bilang fasartu syai'a, saya fasartu syai'a. Maknanya berarti idza bayanta nalikane nggih penjelasan sira ing saya. Dadi maknane fasartul Quran ay bayantul Quran. Jadi mentafsiri Quran artinya menjelaskan Quran. Jadi enggak masalah, ilmu tafsir pasti bagus. Wasumi lan dinarani apa ilmu al-madhkur kang kasebut diarani tafsiron ing tafsir li annahu ana tafsir yubayinu. Iku jelasno apa tafsir Al-Qur'an ing Quran wa yuwaddihu lan memperjelas apa tafsir ing Quran. Kalau sampean tanya, kenapa Quran butuh diperjelas? Satu, karena Quran ini kalamullah, kalam yang tidak tersentuh oleh manusia, itu satu. Dua, faktanya adalah tidak semua orang menyaksikan saat Quran turun. Sehingga ada kejumbohan atau ada ketidakjelasan bagi yang tidak syahidul qissah, yang menyaksikan peristiwa. Ketiga, ada hambatan bahasa. Misalnya orang Indonesia langsung baca Quran bahasa Arab. Tapi kalau yang ketiga ini hambatannya kecil sekali. Kita tahu Sayyidul Ulama'il Hijaz adalah Syekh Nawawi, padahal dia orang Banten. Itu gurunya banyak Gus Amin ini. Syekh Nawawi itu gurunya Raden siapa? Asnawi. Jadi dulu Raden Asnawi itu ngaji sama Syekh Nawawi siapa? Banten. Terus punya istri terakhirnya Syekh Nawawi itu digarwa siapa? Raden siapa? Asnawi. Nyai Hamdanah ya. Jadi itu orang Indonesia. Dia pinter tafsir itu sebelum ke Mekah. Zaman di Banten sudah pinter. Banyak orang Indonesia yang karena
Allah itu menghendaki Quran itu dikenal oleh siapa saja sehingga ulama-ulama non Arab pun banyak yang bisa tafsir. Makanya yang ketiga itu kecil. Tapi hambatan pertama tadi orang Arab pun bisa ngalami itu karena tidak syahidul kisah, tidak saksi apa sejarah. Misalnya gini, ini dengerin betul kan banyak yang hafal Quran. Misalnya ada ayat falam taqtuluhum terus walakinnallaha qatalahum wa ma romaita idz romaita walakinnallaha roma. Coba kalau diterjemahkan hanya gini. Kalian semua tidak merangi mereka, tapi Allah sendiri yang merangi mereka. Kamu tidak romaita, tidak melempar debu, tapi Allah yang melempar. Itu asbabun nuzulnya kalau tidak tahu nggak akan paham. Secerdas apapun manusia nggak akan paham, kecuali tahu syahidul kisah. Singkat cerita Said Abbas itu pamannya Nabi. Zaman itu ikut perang Badar, masih dalam kelompok orang kafir Quraisy ya. Said Abbas itu ikut pasukan Quraisy perang apa? Badar. Jadi musuhi Kanjeng Nabi. Singkat cerita itu digawa cak Ansor elek. Kira-kira ya keriting ireng sok elek. Karena dulu ada aturan siapa yang menangkap musuh dapat ghanimah. Pokoknya dapat upah, ghanimah. Namanya dengan ghanimah itu rampasan. Singkat cerita tak keriting elek itu gandeng itu dengan Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah ini tawanan saya. Tapi kata Said Abbas, enggak ya Rasulullah, tadi yang nawan saya orang yang ganteng bersih. Saya tidak pernah melihat orang seganteng ini, bukan anak ini. Terus setelah kesaksian Said Abbas tadi, pamannya Kanjeng Nabi tadi, ada beberapa orang Ansar bilang, iya ya Rasulullah, tadi itu unik. Ada orang musuh kafir itu mau tak bacok sirai. Itu orang kena pedang saya sudah melundung sirai. Terus banyak kesaksian seperti itu. Banyak kesaksian. Akhirnya terus Jibril turun, betul Muhammad falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Perang Badar itu kan Nabi itu balane 313, wong kafir 1000. Itu seri pertama Nabi kalah, seri kedua kalah. Baru seri ketiga menang karena Jibril turun. Yaitu sing yumditkum bi alfin minal malaikah, kadang disalah sesuai beberapa ayat, ada yang di alfin, ada yang disalah tadi apa? Sehingga satu-satunya peristiwa sahabat kasyaf, mukasyafah roh malaikat ya perang Badar. Jadi malaikat itu pas itu menampakkan diri sampai asal virus sahabat biasa pun bisa menyaksikan. Jadi apa dibaca orang kena wis bludung sirai. Ono sing rong ditangkep wis ra iso obah. Ketika orang-orang Ansor yo menawa ya wong Kudus wong Rembang, mumpung ana kesempatan tak aku ah. Oh ini yang nangkap saya Rasulullah, itu yang bunuh saya. Kan nanti dapat ghanimah. Terus dijelaskan oleh Said Abbas, enggak ya Rasulullah, yang nangkap saya itu orang yang ganteng sekali. Terus saya turun falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Seperti itu kalau tidak Sayyidul Qisah kan bingung. Ayat itu maksudnya piye? Tapi bagi Sayyidul Qisah bersaksi di perang Badar memang yang berkontribusi para malaikat. Karena nalar manusia saat itu enggak mungkin menang. Nah, ayat-ayat seperti itu kalau tidak Sayyidul Qisah bisa paham enggak? Tidak bisa. Yang bisa paham hanya yang syahidul kisah, yang saksi apa? Saksi saja. Makanya falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma romaita idz romaita walakinnallaha. Perang Badar itu perang paling rasional. Sahabat itu balelo semua. Tapi aneh pangeran jenapian. Balelo niku dimaklumi. Jadi pangeran itu unik. Orang balelo itu boleh karena enggak rasional. Boleh. Tapi sahabat juga orang baik, serah cocoklah nurut. Jadi podo ini, jadi ya tak ceritain, biar sampean tahu. Nah ini tentang ilmu tafsir, bukan tentang sejarah, tentang ilmu tafsir. Kita tahu orang kafir itu kan jumlahnya 1000, berpasukan semua, berkuda semua, bersenjata semua lengkap. Sahabat hanya 313, itu pun pedang satu untuk orang 10. Jadi apa perang? Sing situ apa dibaca? Nyelih pedang ini, tangguh sih. Kan gak kebayang. Mana mungkin perang seperti itu menang. Jadi sing situ ada pedang kita sila-sila. Aku dewe lagi perang. Enteni. Kanyane wis mati. Teneng-tenine wis mati. Jadi berseri-seri itu kalah, sahabat itu kalah. Bareng dua berkali-kali kalah. Karena ini gak masuk akal. Makanya kata sahabat, ya Rasulullah ini perang gak masuk akal. Kita ndak ikut. Kata Nabi itu ya unik. Sekira melok ira apa-apa, aku tak mangkat dhewe. Nabi la akhrujanna walau waqti, saya akan berangkat meskipun sendiri. Berangkat di Nabi berangkat dhewean dari sahabat, ikut ya Rasulullah, serah cocok lah melok. Melok.
Oh, ya mending gitu. Oh, serat cocok lah ya Rasulullah melak. Dan itu yang ngalami itu, saya ulang lagi, yang ngalami itu tentu tahu persis maknanya ayat kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Allah mengeluarkan kamu Muhammad secara hak. Karena Nabi demi Allah nggak masalah kita kalah. Nabi tentu imannya terbaik. Beliau tetap keluar meskipun nggak masuk akal karena disuruh Allah. Tapi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Orang-orang mukmin nggak setuju, ini nggak rasional. Kita nggak suka perang model gini. Perang itu di mana-mana nyari menang, ini kan cari mati. Makanya ya gremeng. Lalu lucunya Allah itu maklumi. Penggeremengan ini dimaklumi Allah. Jadi jangan kira Allah tuh gak suka orang gremeng, ya dimaklumi. Sekamane kayak kangkang subuh-subuh di belakang aling gremeng itu sah. Sah sekali subuh-subuh juga ya gremeng sah. Tapi santri gremeng lah tetap menurut kiai ini. Maka jadi klop. Gremengnya ya tetap, loyalitasnya ya tetap. Jadi bena gremeng wa bena taat. Nah sahabat lagi itu, jangan kira mereka perang Badar legowo, ndak, ayatnya jelas wa inna fariqam minal mu'minina lakari, enggak suka. Lakarihun maknanya gede. Terus yujadiluna kafil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti. Muhammad, ya Rasulullah wis derek mohon derek. Lha opo ke? Ya suruh nyawa wae derek. Jadi dene wis ora kepengin menang. Malah diredaksikan Quran ka'annama yusaquna ilal maut. Jadi Nabi beda. Nabi kan dekat Allah. Beliau tahu kekuatan Jibril, kekuatan malaikat. Jadi Nabi mangkat, menang, wis tak menang. Tapi dari sahabat, ngomong raiban. Apa kayak kok melok? Ya dari ada jinak, apa? Sampai mati. Itu sudah mati ya. Ya, badai mati mau. Jadi itu uniknya sahabat. Makanya sahabat itu figur yang luar biasa. Orang cocok yang nurut. Saya gak kiai beda 0102, sari ini nurut. Mau celokkan. Mestinya cocok raja, cocok anut guru, napa? Anut guru. Mergo sahabat itu asline mek Kanjeng Nabi ning perang Badar ya, buat. Ya ora cocok. Wong 1000 kok musuh 300 iku wae gak bersen. Tapi Nabi perang ya, derek Nabi. Lha apa? Ya mati. Jadi itu seradu ya harapan menang itu. Mana disebut ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Jadi ya sudahlah Nabi kematian di depan kita. Tapi apa ya supaya mati Nabi. Daripada mati biasa atau mati dari anak jenengan kan mati luar biasa kalau mati dari anak. Akhirnya perang. Seri pertama keok, seri kedua keok. Nah pas keok 2 kali itu Nabi masyhur, Nabi fil aris itu di tenda hanya dengan Abu Bakar. Ini tareh loh ya, bukan kampanye, ini tareh. Oh Nabi nangis, masyhur itu dengan Nabi. Ya Allah. Jika pasukan saya kalah, yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya pasukan saya. Nak jenengan kepengen rano sing nyembah wis kalah entek-entekan. Tapi resikonya ora ono sing nyembah jenengan. Wong sing ora jenengan pangeran mau kula sak bolo-bolo. Ada jenengan habisi sentek cerita jenengan pangeran sentek. Intasa lam tubat badal intuhlik hadil isoba lam tubat badal. Ya, sekali pasukan ini engkau kalahkan, yang menyembah engkau sudah tidak ada. Karena yang tahu bahwa engkau Tuhan itu hanya kita. Kalau kita engkau habisi sudah enggak ada yang tahu engkau Tuhan. Mohon jenengan milih putih kemarin. Wah akhirnya, tapi tunggu udah bisa ditiru loh. Cara Pak Ma'ruf Amin memangnya kita kafir Quraisy. Akhirnya, tidak saya nerangkan tafsir, bukan nerangkan film. Sembrono. Akhirnya, siapa tadi? Rasulullah itu dungo tadi. Sampai ridaknya jatuh Mesir. Ridaknya jatuh karena saking apa? Seriusnya doa terus ditata Abu Bakar. Kafa kamuna syadatuka rabbak fa innahu sayan juzuma wa'adaka. Sudah ya Rasulullah, mintamu pada Allah sudah. Tidak usah berlebihan, sudah. Pasti Allah akan mengabulkan permintaan. Jadi dungo nak Kanjeng Nabi rasa di bulan baleni wis mesti mandi. Sing dungo nak ra Nabi bulan baleni lah insyaallah ra mandi. Ayo nak Nabi ku dungo pisan wae wis diakses sama malaikat. Jibril teko enggak pasukan lengkap terus Nabi mulai senyum-senyum. Ini kelihatan sedekah Rasul. Kelihatan Nabi itu memang benar-benar. Itu sebelum Nabi menang, sahabat menang, Nabi sudah mengumumkan sahabat. Ya sudah sekarang perangnya diteruskan, pasti kita menang. Kok tahu ya Rasul? Ini Jibril sudah datang, dia bawa peralatan perang lengkap sudah menang ini. Ya menang tenang. Karena Nabi kasar. Jadi Nabi ngendikan menang itu sebelum kelihatan menang.
Ya sudah menang. Ya tapi sahabat itu ya menuso. Barang menang ngaku itu katanya karena mereka lah itu malah. Akhirnya digojlok pengiran falam takut dulu. Walakin nawaha kota lagu mama romaita idromaita walakin nawaha. Ya, maknanya begini, bagaimana mungkin ayat seperti ini difahami oleh orang yang tidak syahidul kisah, tidak saksi sejarah, tentu tidak akan paham, secerdas apapun orang itu. Nah, kenapa orang sekarang paham? Karena itu ditulis oleh ulama. Ulama ditulis oleh ulama sebelumnya, ditulis oleh ulama sebelumnya, sampai diceritakan oleh orang yang menyaksikan. Itu pentingnya silsilah. Nah, sekarang enggak, silsilahnya mau dihabisi oleh orang-orang kajian Islam di kota ini. Mengkaji Quran, gue terjemah sebagai kelompok berjamaah. Gimana ini artinya ayat ini? Artinya, itu ilmu ini artinya. Wah, mata yang nawang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sing ngapal Quran ya men ngapal tok ora tau ngaji tafsir bodoh ini. Tapi cek lumayan agak digo jimat. Ngono sing digo jimat. Waqiah mari duwe akeh. Yasin go wong mati. Sing elek surat Ra'd, nek ana mati kangelan wacana napa? Ra'd insyaallah cepet. Lha kok ora mikir misale mati tenan niku secara fikih ku qatil ta ora? Angge Kang Ali mestine mikir, nak mati tenan status secara fikih qatil ndak. Cukuman nggih kok pokoke ana wonten cukuman. Mula nggih nate ana mati kangelan, Gus mungkin kula wacana surat Ra'd. Ya waca wae tapi aku ora melok tanggung. Ndak boleh Quran dipakai seperti itu, nggak boleh. Ya, jadi kalau kita yasin untuk orang meninggal, kita yakin pahalanya yasin sampai orang meninggal. Tapi yang roh untuk itu jangan. Itu nggak ada sanadnya. Pernah dengerin? Macam sih gue ajaran ini gue orang aku. Jadi itu udah dosa saya. Pelaku ya. Terus sesuai janji saya tadi sampai tak ijazahi tentang kalimat la ilaha illallah. Begini ya. Ini juga masih tafsir tapi plus ngijazahi jenengan. Kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang istilah Quran disebut fa'lam, apa? Harus tahu secara ilmu. Ya, harus tahu secara ilmu. Caranya gimana? Kalau sampai tidak kenal Allah, carilah lafadz pengganti Allah yang sering disebut Quran. Saya ulang lagi, cari pengganti kata Allah yang sering disebut Quran. Nah, yang sering disebut Quran itu sebetulnya kalimat yang sudah dipilih Allah untuk mengenalkan Allah. Nah, ini bukan kata Gus Bahak, bukan kata Mbah Mun, bukan kata ulama, tapi ini dawuh Rasulullah. Cuma saya terjemahkan secara gampang. Misalnya begini, saya pernah ketemu orang ateis, orang yang nggak percaya Tuhan. Tanya saya, Pak Bahak, saya mau percaya Tuhan, syaratnya Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa? PKI Kang Jang, pinter tapi. Mati wong PKI tapi dokter, wah mati. Tapi ya turunannya wong Islam. Terus saya bilang gini, kamu kalau saya jelaskan mau percaya Tuhan enggak? Percaya, kalau saya masuk akal percaya. Terus saya bilang gini, menurut kamu rumah ini ada yang bikin enggak? Ya ada Bapak, kan nggak bisa rumah berdiri sendiri. Ya baguslah kalau kamu masih waras. Kan? Kalau ada sesuatu yang wujud pasti ada penyebabnya. Ya oke. Nah ya penyebab itu oleh agama Islam disebut Tuhan. Disebut apa? Tuhan. Ini yang kadang-kadang santri lupa. Santri itu langsung memperkenalkan Allah tapi tidak mensifati Allah. Padahal pertama lafaz Allah dikenalkan itu sekian ayat. Pertama surat turun itu surat apa? Iqra. Itu ada nyebut Allah enggak? Enggak ada. Iqra bismi rabbik. Rabbik itu siapa? Alladzi khalaq. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Rabbakum siapa? Alladzi khalaqakum. Ini yang kita alfa. Sehingga orang-orang kafir itu mudah menerima sama konsep Tuhan karena Tuhan itu siapa? Tuhan itu yang menciptakan langit bumi. Bukan Tuhan itu Allah. Allah itu nanti. Setelah Tuhan itu siapa? Yang menciptakan langit bumi. Ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Sebagian ayat disebut alladzi khalaqas samawati wal ardh. Nah, lalu mereka akan tanya-tanya, lalu pencipta ini siapa? Musabbibul asbab itu siapa? Kausa prima itu siapa? Baru kita kenalkan kausa prima atau musabbibul asbab oleh Islam itu disebut Tuhan, yang oleh agama Islam disebut Allah. Akhirnya anak tadi bilang gini,
Mulai dulu bilang kalau Tuhan itu penyebab semua alam kan saya percaya. Mari bilangnya Tuhan, saya kan nggak tahu konsep Tuhan kata saya. Dia akhirnya iman. Nah ini sebenarnya kita itu keliru dalam memahami Quran. Saya ulang lagi ya. Jadi lafadz Allah sendiri di Quran sering pakai kata pengganti apa? Pakai kata apa? Pengganti ya. Tadi misalnya apa? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi ya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Jadi sampean jangan bayangkan sudah di santri damaran kan sudah Islam sampean. Islam hafid bisa, daftar wali bisa. Ini kan sudah. Ya, tapi belum di ACC, tapi kan sudah daftar. Itu tentu langsung Allah. Ya, langsung apa? Bandingkan kalau kamu itu orang ateis atau kafir Quraisy atau orang yang belum sama tak cerita nih. Ini masih saya terangkan fa'alam annahu la ilaha illallah. Saya berkali-kali mengatakan ini. Jubair bin Mut'im itu orang cerdas. Pinter-pinternya orang Quraisy diantaranya namanya Jubair bin Mut'im. Bin Adi namanya Jubair. Dia itu negosiator ulung yang mau menegosiasi Asra Badrin, tawanan Badar yang ditawan Nabi di mana? Medina. Padahal Mekah Medina berapa? 460 kilo. Jubair itu singkat cerita masih kafir, ya kafir betul ya. Ketika mau jadi negosiator untuk membayar tawanan perang Badar, kita tahu tawanan itu kan boleh dibunuh atau dilepas dengan tidak ya dalam hukum Islam ya dengan tebusan. Pas dia di Madinah Rasulullah itu pas surat maghrib. Surat maghrib Nabi baca surat wattur wa kitabim mastur fi raqqim mansur wal baitil ma'mur was saqfil marfu wal bahril masjid. Dia tuh mulai kaget. Wih, undang tenan Muhammad. Dia pertama memang Yon Sewu dulu kan tidak ada hotel sehingga tamu non muslim pun ya di masjid. Tapi jangan jadi aliran liberal terus masjid boleh dipakai non muslim ya itu kecelakaan betul. Itu dulu kan kondisional. Memang ditempatkan di mana? Ditempatkan di rumah sahabat malah kok seneng bojone malah repot. Makanya mah ada ditakon yang masjid. Takut lapangan Gus. Jadi saya ana lapangan voli sembrono. Bangunnya Manchester ya ana lapangan. Ya dulu tempat publik adanya hanya masjid. Jadi orang liberal itu sembrono. Wah, nah, kalau gitu non muslim boleh di masjid. Dulu Nabi tamunya non muslim juga diletakkan masjid sembrono. Tapi santri kadang sing khusyuk ya bintu pisan. Enggak ada begitu, malah ramadhan tareh. Repot. Sitok liberal ra iso ngaji, sitok khusyuk ra iso bantah-bantah. Repot. Kowe mau fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbar min hujailun mutanas. Repot. Dia tambah mendekat. Ini surat bagus betul. Wattur wa kitabim mastur fi raqqim mansur wal baitil ma'mur was saqfil marfu wal bah. Lama-lama terus dia mengintip. Cara sekarang itu ya dekat masjid. Dulu kan enggak ada speaker. Karena Nabi bacanya fasih. Bareng Nabi mulai baca am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ayatnya jelas. Am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau diterjemah bebas kira-kira maknanya gini. Ayo do goblok bareng-bareng. Kita meyakini bahwa alam raya ini diciptakan tanpa sebab. Min ghairi syai'in, tanpa sebab. Syai' itu maknanya sesuatu yang wujud. Tidak nyebut Allah. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka diciptakan tanpa sebab? Tanpa wujud syai' sing qablahum, tanpa wujudnya kausa prima yang sebelum mereka. Apakah mereka diciptakan tanpa sebab, tanpa pencipta? Atau mereka memang mengklaim sebagai pencipta amhumul khaliqun. Terus dari terus Allah masih bikin pertanyaan lagi, am khalaqus samawati wal ard. Enggak apa-apa mereka merasa sebagai pencipta, tapi syaratnya mereka harus merasa ikut menciptakan langit dan bumi. Melok tunggu semen lah kira-kira gitu. Melok noto langit ngecat kira-kira. Terus kata Allah, bala yukinun, tak arani mereka pencipta juga mereka ada yakin memang enggak. Itu Jubair enggak sampai bilang gini, kira-kira cara jawab gini, wah semuanya Muhammad entek akal gue. Ya Muhammad, ma tarok tali akli nasihat, entek akal gue mata beati. Wes Islam mat Islam. Waktu dibully habis-habisan mbak pangeran, dibully. Kalau kamu tidak percaya adanya Tuhan, ya kamu harus sebagai Tuhan. Biar ada sebab, alam raya ini biar ada. Mau soal alam raya sekadung wujud, disaksikan, kamu pakai, kemudian wujudnya tanpa sebab. Ayo goblok bareng wae, pokoknya khuliku min ghairi syai'in, goblok bareng, nandunya itu khuliku min ghairi tanpa sebab.
Atau gini, kalau ada sebab ya kalian saja tak vonis sebagai pencipta langit dan bumi. Kamu yang nggak mau bala, yakin. Akhirnya Jubair, wah, entah mata kau entah. Islam. Jadi itu kayak apa? Quran itu nggak nyonsau, nggak menyebut lafaz Allah dulu. Nah setelah Islam, Khalik itu dinamai Allah. Makanya Allah itu tauqifiyah apa? Nah kita ndak, karena kita kesuwan kumpul santri ini, langsung sidik-sidik Allah. Itu nyuwun sewu itu apa ajaran internal apa ajaran karena sudah iman ya tentu kita sebut Allah. Tapi kalau ketemu eksternal kayak komunis apa, ya tentu kita pakai kata pengganti. Makanya saya Quran amkhuliku min ghairi syai'in amhumul khaliqun. An khaliq am khalaqus samawati wal ard bala yukin. Kayak apa Quran? Tapi masalahnya surat kayak At-Tur gini kan jarang dibaca. Kita ini dibodohkan orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu mulai kecil. Mulai kecil kita itu ayatnya semua ngerono mati yo gini dalil kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah ana cah sunat ya sampean cerita Ibrahim itu disunat sampai waduk. Umure 80 tahun. Lori koyo opo? Bos, sing selangganan. Engkok nikah wis wamin ayati. Sehingga kita tidak tambah ilmu wis iku wis. Ya betul mriki sami. Itu penerusnya Hamdani. Kiai yang nggak pernah kreatif. Nah sebetulnya itu nggak boleh seperti itu. Umat harus ditarik. Surat Tur ya kaulullah. Surat At-Tur ya dawe pangeran, ya ayatnya pangeran. Kenapa tidak seterkenal ayat wa min ayatihi? Kenapa tidak seterkenal ayat kullu nafsin? Ya ikut. Ono nek santri ra tau di duwe. Sengane dalil wa ma yattaqillah Allahu makhraj. Iku dalil pengereng mermati. Santri rabi ra di duwe. Dalil itu wasine ngerem mermati apa dalil? Tidak saja. Apa? Ngerem mermati. Wong nyatane gak ayat Allahu makhraj. Tetap melarat, tetap disio-sio begini. Karena kalau dia takwa betul itu sudah ayat Allahu makhroja, terus ayat itu terbaca, itu betul. Ini tetap tidak keramat, tapi tetap dalil itu. Saya ulang lagi. Akhirnya Jubair bin Mut'im itu Islam dan Islamnya anfikrin dari memikir. Saya ulang lagi ya. Jubair bin Mut'im itu kafir, masih kafir Mekah. Artinya kalau kafir Mekah itu kan ateisme, tidak semitik. Dia nggak percaya adanya Tuhan. Makanya ini pentingnya ngerti nasah mansuh, ngerti makiyah, madaniyah. Jubair bin Mut'im itu kafirnya kafir Quraisy, artinya non semitik. Bareng krungu ngajine Nabi gitu. Ayo bodoh bareng bahwa langit dan bumi diciptakan tanpa sebab. Khuliqu min ghairi syai'. Atau begini, enggak apa-apa. Tanpa sebab. Penyebabnya kalian semua sebagai pencipta langit bumi. Jadi Jubair, yo ora lemat aku yo ora melok gawe langit bumi, aku lahir yo wis ning bumi. Sing darani Yesus pangeran. Saiki wong darani sing darani Yesus pangeran. Mereka bersejarah di mana? Yesus lahirnya di mana? Di bumi kan? Terus bumi be Yesus dhisik endi? Dhisik endi? Dhisik bumi. Ora malah gawe cucu tangi dadi pangeran. Kok penak no? Makanya Fir'aun tuh KO sama Nabi Musa itu karena tadi pakai sifat pengganti. Ketika Fir'aun dibilangin Musa, Rabbukum apa? Rabbus samawati wal ard. Kan qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Musa jawab apa? Rabbus samawati wal ard. Tuhannya langit dan bumi. Fir'aun masih bisa berkelit. Kata Fir'aun, gini sama Musa, soal di bumi ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Setahu saya yang jadi Tuhan itu saya, kata Fir'aun. Soal kemungkinan di langit, terus Haman dipanggil, ya Haman ibnili sorkal ali abluhul asbab samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Haman, kamu kan ahli arsitek, bikinkan piramida yang tinggi. Saya mau lihat Tuhannya Musa. Paling dia hanya melepuk bohong. Paling ya di sana nggak ada Tuhan. Musa ngerti, bahasa Arab ya. Akhirnya Musa pakai logika yang sederhana. Dan itu malah Fir'aun kau. Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Gini saja, yang menuhani nenek moyang kamu, leluhur kamu. Itu separuh dari punggawa Fir'aun langsung iman. Karena cara berpikir, iya ya, nak Fir'aun saiki pangeran, babai gak di pangeran. Kan pangeran ini balita kan kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Itu kan nggak masuk akal. Fir'aun ngaku Tuhan, sementara dia punya bapak, punya kakek, punya moyang. Berarti zaman kakek moyangnya tanpa Tuhan, karena Tuhannya datang terlambat. Balita tadi itu. Akhirnya, wah
Akhirnya orang-orang yang di sekelilingnya gak benar, Fir'aun itu gak benar. Ya di sini mulai ada migrasi besar-besaran. Wa qala rajulun mu'minum min ali fir'auna yaktumu imana. Jadi diam-diam mereka gak sarap Fir'aun itu angan-angan sarap, gak benar. Akhirnya buka-bukaannya anggar kana Fir'aun. Bener Musa, jadi gak masuk akal Fir'aun itu bener. Itu mandine logika dan itu nyun saya nggak nyebut kata Allah, pakai kata pengganti Rabbukum wa Rabbu abaikum. Karena itu tadi makanya tapi aja terus mbok dadekno fitnah. Kata Gus Pak enggak boleh menyebut lafaz Allah, neraka. Editan kok goblok yang ngono lho. Ya editan nganti goblok yang ngono iku terus di. Oke, bohong kesuwen. Neraka tenan men ngutip ngono. Tapi aku mau baturi juga semua. Nah, yaitu faklam. Kamu tahu betul la ilaha illallah. Caranya tahu gimana? Allah itu siapa? Kamu sifati musabbibil asbab. Allah itu siapa? Khaliqul asya. Allah itu siapa? Al-awwal. Kenapa Allah al-awwal? Karena di mana-mana yang namanya pencipta tentu lebih awal ketimbang yang diciptakan. Sehingga kita nyifati awal an ilmin karena tahu. Nyifati Allah khaliq yu an ilmin. Nah, karena alam raya yang wujud ini nggak mungkin dong diciptakan oleh al-adam. Bagaimana cara nalar al-adamu yakhluqu maujudan itu saraf kan. Wong-wong komunis ateis kan wong edan tenan. Alam ini dimulai dari nihilisme, ketiadaan. Itu wong paling edan yo ora iso percaya. Sesuatu yang ndak ada menciptakan yang ada itu saraf kan. Ora iso diobatno kan wis parah. Lah kan berarti kalimatnya al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada. Lu wong Adam wis ora iso dadi sebab le dul. Paham ya? Mulane ulama dhisik nak ngenalno Allah iku ora langsung Allah. Allah iku sapa? Zat sing wajibil wujud. Mergo wujud itu wis kadung ana. Nek wis kadung ana penyebabe harus wujud sing super. Lah ulama dhisik ora milenial, lah wujud sing super itu disebut wajibil wujud. Paham dong ya? Lah kena iman wis ngono iku jenenge wis iman sing an ilmin iku fa'lam annahu la ilaha illallah. Mondong ya. Nah, kita yang ulama itu hanya punya kepentingan itu. Kemudian ulama Toreko membantu umatnya dengan jumlahnya dibaca sekian. Kok Hamdani bebo ijazai matane mbek ngene. Itu urusan manhaj. Tapi kita yang ulama pokoknya membantu supaya semua itu an ilmin apa? Dari tahu. Maka dimulai dari fa'lam apa? Fa'lam. Makanya saya mohon jenengan yang syukur ngapalkan Quran itu yang syukur karena ayat Quran itu luar biasa. Saya saja sampai sekarang kalau baca misalnya juz berapa itu 26 ya kalau nggak salah itu merinding. Quran itu fair, debat ya fair. Quran itu fair coba di juz 26 kalau nggak salah ya di awal. Kata Allah gini, saya tidak Tuhan itu tidak apa-apa. Kalian yang Tuhan nggak apa-apa ngaku Tuhan. Tapi syaratnya satu kata Allah. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis-sama. Enggak apa-apa. Yesus Tuhan enggak apa-apa, berhala Tuhan enggak apa-apa. Tapi kalian harus bisa membuktikan kalau mereka pencipta langit dan bumi. Coba sekarang pengagum Yesus tak tanya, lahirnya di mana? Di bumi. Berarti dulu mana? Buminya. Iya enggak? Terus tahun berapa? Masehi itu sekarang baru tahun 2000 berapa? Sebelum itu sudah ada bumi enggak? Sudah. Loh, Tuhan sama buminya kok dulu buminya, harusnya kan dulu Tuhannya. Bandingkan dengan konsep Islam yang namanya Tuhan itu al-awwal, pasti yang paling pertama. Jadi Quran itu fair. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun. Enggak apa-apa mereka ngaku Tuhan, tapi syaratnya mereka harus bisa membuktikan ikut menciptakan langit dan mana bisa mereka membuktikan. Fir'aun ape muga langit wae ape menek-menek piramida. Pangeran jera iso terbang kan gitu kira-kira. Upaco semua. Itu Quran. Makanya kata Jubair bin Mut'im matarok tali akli nasihan. Muhammad, akal saya kamu habisi. Sudah iman saja. Nah iman seperti ini disebut iman an ilmin apa? An ilmin. Nah itu yang iman yang pasti diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah setelah iman itu benar baru wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal
baru istighfar kita sah. Kita tahu istighfar sah itu sa'use sihatit tauhid. Misalnya kamu punya bapak kafir, dimintakan ampun sah enggak? Enggak sah. Sahnya istighfar itu ba'da tauhid. Sehingga siapapun yang sudah bertauhid maka istighfarnya sah. Nah, di sini disebut kulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Ada orang kafir mulai kecil sampai umur 70 tahun. Dosa enggak? Dosa. Besar enggak? Besar. Sekali dia ngelafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maka yughfar lahum ma qad salaf. Itu bukti, makanya wastaghfir lidzambika. Dewi Abdul Hasan Asy'adzali ba'da sihhatit tauhid. Jadi istighfar itu sah setelah sahnya tauhid. Tanpa sahnya tauhid maka istighfar tidak sah. Paham ya? Karena maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Jadi jelas ya terus. Nah, tauhid yang seperti ini disebut tauhid sing fa'lan an il. Nah, kalau sudah an ilmin itu sampean sudah masuk ayat kul inni ala bayyinatim mir rabbi, bahwa saya bertauhid itu benar-benar faham sedetail-detailnya faham. Kayak tauhidnya Jubair bin Mut'im, kayak tauhidnya Sayyidina Umar, kayak tauhidnya Abu Bakar. Makanya kata Rasulullah, Umar Islam baru sehari, imannya akan ditimbang dengan seluruh dunia, maka menang Islamnya Umar. Ya tentu gak dibandingkan Abu Bakar Umar, kan sama-sama elit. Dibandingno sampean maksudnya. Jadi kamane Umar Islam sedino, sampai sampean wis hafal juz 7. Cek bolak-balik bulat-bulat ngono iku. Iku cek keren Islame Umar karena Islam pertama sudah an ilmin. Itu juga Islamnya Jubair bin Mut'im juga an. Nah, yang jenis ilmuwan-ilmuwan gini kata Rasulullah khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum idza faquhu. Jadi orang yang zaman jahiliyah paling cerdas, mereka ya tetap paling cerdas saat setelah masuk Islam. Paham ya? Karena zaman kafir ya ngegeng, no? Umar kok rapi pinter piye? Dia itu ketua preman pasar Ukat. Ukat tuh premannya ageng, udiknya ketuanya. Makanya ketika Abu Bakar wa Islam kaji Nabi, waduh, ya bener Abu Bakar wapian sopan, tapi urusannya emergensi. Jadi Nabi cek ganjel. Karena Abu Bakar itu mau sopan tok apian lomo. Tapi masalahnya musuhnya musuh preman. Bareng Nabi tindakan melaku-melaku, roh Umar ngegeng ning Ukat. Wah, warung gladiator menangan. Akhirnya Nabi mikir, wah anak sing Islam iki cocok. Dari Nabi ku ya politik. Akhirnya itu Allah ma'izal Islam. Tuh, Gusti ben Islam tuh keren, Bu. Umar mawon sing Islam. Mesti ditambah Umar ben apa? Keren. Iku Nabi donga Senin teng riwayat-riwayat. Kemis Umar masuk Islam. Iku masuk Islam ya baru kayak preman. Dia itu gak terima, ada aliran anyar juga terima. Makanya mencari Muhammad mana mau saya bunuh. Aneh-aneh dia. Ketemu temannya, lah apa mateni Muhammad? Adikmu kandung saiki statut Muhammad. Ya nek adikku sing tak pateni. Bareng marani adike pas ada pengajian Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratal limai. Ya, itu Umar tahu, wah ini ma huwa min kalamil basyar, ini pasti tidak omongan Muhammad, tidak omongan manusia. Terus dia Islam. Nah, Islam premannya Umar gak mari dan ini baru orang kalau preman saya ini nak tobat nyapu masjid, wah ya repot. Mestinya nak zaman preman ngegeng ning pasar membuat orang-orang soleh takut, pas tobat ya tetap di pasar membuat orang-orang dolim takut. Ini ora ya tobatnya terus nyapu masjid. Akhirnya ya orang penggantinya ning pasar tuh. Paham? Mas dia kira ngerti, ngak ngeleng. Mestinya tetap ngegeng neng pasar, cuma korbannya sing do, lho. Ikra fatwa lho cerita. Umar enggak, Umar sekali masuk Islam langsung bawa pedang. Ya Rasulullah, kenapa engkau bersembunyi di sini? Ya saya takut karena musuh kita banyak. Aneh, kamu itu benar kok sembunyi. Ayo bersama saya. Tak bilang. Terus bersamaan dengan itu Allah nurun ayat fasta' bima tu'mar. Wanani Abu Jahal bin Umar. Siapa yang mengganggu Rasulullah? Dia sudah nyebut Muhammad. Siapa yang mengganggu Rasulullah tak bacok. Ayo sapa sing ganggu Rasulullah Muhammad tak bacok. Gentenan wong kafir sing duwe. Coba misalnya Umar terus nyapu masjid. Nah ini cerita, tapi tidak fatwa, ini cerita.
Zaman preman gua ya giana sebelum terus main ngepel masjid sendiri gua orang tuh suaranya saya feminin waduh. Preman kok berarti Hello Kitty kok. Makanya ini sirinya ya. Allahumma aizal Islam. Makanya Kalijogo itu barokah justru karena seperti itu. Dia mantan preman, begal Sunan apa? Bonang. Tapi mental petarungnya nggak pernah hilang. Sehingga setelah Islam dia dakwah kemana-mana. Ketika Demak Bintoro diserang Majapahit dia petarung. Ya, cara dia sama nyapu masjid. Repot. Maksud saya, maksudnya kan ngegeng di mana? Pasar. Dulu membuat takut orang-orang apa? Soleh, saiki ya tobat membuat takut orang-orang. Ya orang nyapu apa? Yang masjid itu ben merkot sing digaji niku mawon. Cara kula lho, tapi ini buatan fatwa, mau cerita-cerita napa? Perbandingan pun Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.